Episode 16, Hari Ibu untuk Raffi. Esok hari pun tiba. Bayu menepati janjinya dengan Wulan, yaitu tidak akan melewatkan sarapan lagi. Setelah sarapan, Bayu pun segera bersiap untuk menuju ke kantor. "Wulan, aku berangkat ya," pamit Bayu kepada Wulan. Wulan pun tersenyum ke arah Bayu. "Hati-hati, Mas." Setelah Wulan mengatakan itu, Bayu segera melangkahkan kakinya menuju mobilnya, menyalakan mobilnya dan melaju menuju kantornya. Beberapa menit kemudian, akhirnya Bayu sampai di perusahaan. Setelah memarkirkan mobilnya, Bayu berjalan masuk ke dalam perusahaan. "Selamat pagi, Pak Bayu," sapa Manda yang ternyata baru datang ke kantor juga. Bayu tersenyum ramah ke arah Manda. "Selamat pagi juga, Bu Manda," balas Bayu kepada Manda. Mereka pun berjalan beriringan masuk ke dalam perusahaan. Bayu kembali membahas beberapa laporan yang harus didiskusikannya dengan Manda. Manda menjawabnya dengan senang hati. Mereka terlihat kembali dekat. Tentu saja membuat mata lain yang memandang kedekatan mereka dengan pemikiran lain. "Hei, bukannya itu Pak Bayu dan Bu Manda? Padahal sebelumnya aku melihat mereka sedikit berjauhan. Kenapa mereka dekat kembali?" tanya seorang karyawan di sana yang melihat Bayu dan Manda yang berjalan bersama. "Iya, aku juga merasa seperti itu. Tapi melihat kedekatan mereka sekarang, sepertinya memang benar kalau Bu Manda itu adalah kekasih simpanan Pak Bayu ya," sahut karyawan lainnya. Manda dan Bayu bersikap acuh terhadap omongan-omongan karyawan lain mengenai kedekatan mereka ini. Mereka sudah memutuskan untuk bersikap seperti biasanya, karena memang rumor itu tidak benar sama sekali. "Oh iya, Pak Bayu, bagaimana jika kamu ikut denganku keluar kota?" tanya Manda setelah sampai di depan ruang kerjanya. Bayu mengernyitkan keningnya bingung. "Luar kota?" tanyanya, meminta penjelasan lebih dari Manda. "Iya, kebetulan sekretarisku tidak bisa ikut. Aku berpikir akan lebih bagus jika Pak Bayu yang menggantikannya menemaniku mengurus pekerjaan di sana," jawab Manda tersenyum ke arah Bayu. Bayu tersenyum senang mendengar tawaran Manda. "Dengan senang hati aku akan menerimanya, Bu Manda," jawab Bayu yang terdengar antusias. Karena jika ikut keluar kota, maka ia akan mempelajari banyak hal di sana. Manda tersenyum lega mendengar jawaban Bayu itu. "Baiklah, kalau begitu nanti akan aku kirimkan materi perusahaannya melalui email ya," ucap Manda kemudian. "Di sana nanti Pak Bayu akan menggantikan sekretarisku mempresentasikan ide hotel baru yang akan dibuat di Bali. Kita akan berangkat besok," jelas Manda kepada Bayu. Bayu menganggukkan kepalanya, memahami penjelasan Manda. "Baiklah, aku akan berusaha mempresentasikannya dengan baik," balas Bayu terhadap penjelasan Manda. Setelah itu Bayu pun pamit untuk kembali ke ruang kerjanya, karena masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Bayu masuk ke dalam ruangannya dengan perasaan bahagia karena mendapat kesempatan besar ini. "Aku sudah tidak sabar ingin mengatakannya kepada Wulan.
gumam Bayu dengan antusiasnya, karena tidak sabar ingin mengabari Wulan akan kabar bahagia ini. Di tempat lain, Wulan sedang menghela nafasnya bosan karena ia saat ini hanya sendirian di rumah. Biasanya akan ada Raffi yang menemaninya, dan Wulan akan bermain seharian dengan Raffi. Namun karena Raffi yang belum pulang juga, ia hanya bisa menikmati waktu saat ini dengan mengemil ringan dan menonton televisi. Namun tidak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu. Wulan tersenyum senang karena merasa bahwa itu adalah Raffi yang baru saja pulang. Dia segera melangkahkan kakinya untuk membuka pintunya. Saat membuka pintu, Wulan disambut dengan Raffi dan Raka yang berdiri di hadapannya. "Raffi, kamu kenapa?" tanya Wulan yang melihat wajah sedih Raffi. Raffi langsung memeluk Wulan yang berada di hadapannya itu. "Maaf ya, Raffi tidak ingin pulang ke rumah, tapi dia ingin langsung datang ke rumahmu," ucap Raka yang merasa tidak enak kepada Wulan. Wulan hanya tersenyum lembut kepada Raka. "Tidak masalah, aku memang sedang bosan saja sambil menunggu kedatangan Raffi ini," jawab Wulan sambil membalas pelukan Raffi yang masih memeluknya itu. "Raffi, ayo kita masuk dulu," ajak Wulan sambil menggenggam tangan kecil Raffi dan menuntunnya masuk ke dalam rumah. Raka pun mengikuti langkah Wulan dan Raffi yang berada di depannya sampai ke ruang tamu. Mereka bertiga duduk di sofa dengan Raffi yang berada di antara mereka. "Raffi, jadi kenapa kamu sedih seperti ini? Sini ceritakan pada tante," ujar Wulan yang merasa heran dengan Raffi yang masih diam memasang wajah sedihnya itu. Raffi mendongak menatap Wulan. Ia menangis sambil memeluk Wulan kembali. "Besok adalah hari ibu. Bu guru menyuruh kami semua pergi bersama ayah dan ibu. Tapi lalu bu guru meminta kami menulis puisi tentang ibu. Aku tidak tahu harus menulis apa, karena aku tidak tahu seperti apa ibuku," ucap Raffi menjelaskan alasannya bersedih sejak pulang dari sekolah tadi. Wulan menatap sedih melihat Raffi yang menangis seperti itu. Ia membalas pelukan Raffi dan mengelus lembut rambut Raffi sambil menenangkannya. Sedangkan Raka mengepalkan tangannya kesal pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu bahwa Raffi sampai bersedih seperti itu karena tidak tahu seperti apa ibu yang melahirkannya. Wulan melepaskan pelukannya dan menghapus lembut air mata Raffi. "Kamu jangan khawatir Raffi, tante yang akan datang menemanimu besok," ucap Wulan tersenyum lembut kepada Raffi. Raffi menatap senang kepada Wulan. "Benarkah tante?" tanya Raffi, memastikan bahwa Wulan tidak berbohong padanya. Wulan menganggukkan kepalanya, mengiyakan ucapan Raffi. "Benar Raffi, jadi kamu jangan bersedih lagi ya," jawab Wulan sambil mengelus pelan rambut Raffi. Raffi pun tidak menangis lagi. Ia malah sekarang merasa senang karena mendengar Wulan akan pergi ke sekolah bersamanya besok. "Kalau begitu, aku akan menulis puisi mengenai tante. Boleh?" tanya Raffi kepada Wulan dengan matanya yang berbinar-binar menunggu jawaban Wulan. Wulan terkekeh pelan melihat Raffi yang kembali merasa bersemangat itu. "Tentu saja boleh Raffi. Tante sangat menantikan puisimu," balas Wulan sambil tersenyum senang melihat Raffi yang memeluknya dengan erat. Raka yang berada di sana hanya menatap terharu terhadap Wulan. Ia tidak menyangka Wulan akan mengatakan hal itu. "Apakah kamu yakin Wulan?"
Jika kamu tidak bisa, tidak perlu memaksakan dirimu, ucap Raka yang merasa tidak enak jika ternyata Wulan memiliki kesibukan lain. Wulan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku malah merasa senang karena bisa melihat Raffi di sekolahnya nanti, jawab Wulan kepada Raka yang menatap tidak enak padanya. Aku melakukan ini karena keinginanku sendiri, jadi kamu jangan merasa tidak enak seperti itu. Raka tersenyum lega mendengar jawaban Wulan. Ia sangat berterima kasih kepada Wulan yang sudah bersedia melakukan hal itu pada Raffi.